Waalaikumsalam, Bu Nunik. Bagaimana nih, Bu Nunik? Ada apa? Iya, Bu Ina mau sedikit ngobrol nih saya sama Bu Ina. Iya, saya pengen ini Bu Ina, masalah ini saya tahun ini di kelas 6 ini saya mau sedikit ini dengan Bu Ina curhat gitu. Silahkan Bu. Kebetulan ini juga saya masih lagi senggang nih, jadi kita bisa ngobrolnya santai saja lah. Iya Bu Ina, ini Bu Ina untuk tahun ini saya dapat kelas 6 ya. Gini, saya itu Bu Ina, apakah saya mampu ini untuk memegang di kelas 6 tahun ini gitu Bu Ina. Masalahnya gini, kelas 6 ini itu banyak kekosongan setahun gitu Bu Ina. Jadi untuk saya mengampu di kelas 6 ini kok saya merasa berat ya gitu Bu Ina. Sebentar Bu, ini Bu Nunik itu berarti ini baru kali ini ya ngajar di kelas 6? Apa sebelumnya udah pernah? Iya Bu Ina, saya ini tahun ini. Dulu pernah, tapi dulu sekali, maksudnya awal-awal saya udah pernah, cuman untuk tahun ini saya kebagian jatah itu kelas 6. Untuk mengajarnya sih saya sebenarnya tidak masalah, cuman gini Bu Ina, yang jadi problem saya itu saya apakah bisa untuk memahami kebutuhan murid saya ini yang kelas 5 udah setahun itu kosong ya, dalam artian si anak ini kurang segalanya, dalam artian kurang perhatian dari wali kelasnya dulu gitu. Maksudnya jadi apakah yang jadi masalahnya, apakah ini saya mampu bisa untuk melengkapi atau mencukupi kebutuhan murid saya ini nanti. Saya takut itu. Oke, baik. Sekilas saya sudah sedikit memahami sih ya. Jadi Bu Nunik itu sebenarnya udah siap kan ngajar di kelas 6. Dan saya yakin nggak masalah lah, Bu Nunik pasti bisa. Cuman permasalahannya tadi sempat saya dengar itu ngajar anak, bisa nggak sih yang tadinya anak itu di kelas 5 itu mengalami kekosongan gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bu Nunik. Ini maksud permasalahannya bagaimana nih, kekosongan bagaimana yang dimaksud? Jadi kan iya saya paham kelas 6 itu berarti kan mengulang pembelajaran yang telah lalu ya dari 6 gitu. Saya paham seperti itu. Cuman kalau murid saya itu di kelas 5-nya sudah tercukupi atau terpenuhi mah, saya juga nggak jadi kepikiran ya Bu, barangkali yang jadi masalahnya ini di kelas 5-nya ini murid saya itu benar-benar kosong. Jadi ada gurunya kan, maksudnya ada wali kelasnya. Cuman itu nggak pernah, bukan tidak pernah sih, malah seringnya itu tidak memberikan pembelajaran. Jadi dibiarkan itu kelas itu kosong. Jadi si anak itu malah meminta pelajaran itu pada guru lain, misalnya ke saya atau ke guru kelas 1 atau ke guru kelas 2, pokoknya yang ada di situ. Tapi kan sebenarnya guru yang aslinya, maksudnya wali kelasnya aja itu ada, cuman memang nggak jarang masuk, nggak tahu itu. Jadi saya problemnya takut apakah saya bisa merubah ritme yang dulunya kebanyakan kosongnya sekarang ke kelas 6 menjadi saya yang diajar saya
uh, saya saya kan lebih suka malah lebih fokus untuk selalu ke kelas ya, maksudnya apakah nanti ada pemberontakan dari hatinya murid saya itu Bu Ina. Oh gitu, berarti sebenarnya nih yang ingin segera diselesaikan oleh Bu Nunik itu sendiri itu sebenarnya kondisi guru tersebut yang mengajar di kelas 5 yang kemudian muridnya sekarang harus Bu Nunik ampuh, Bu Nunik ajar, atau Bu Nunik itu pengen gimana caranya sih dengan kondisi murid yang di kelas 5-nya pembelajaran seperti itu, kemudian saya bisa mengajar secara maksimal itu di kelas 6. Itu yang mau diselesaikan yang mana, Bu Nunik? Yang itu, iya Ibu. Yang itu saya fokus ke murid saya aja. Oh, berarti fokus di pembelajaran sekarang di kelas 6 ya. Artinya dengan yang mau tidak mau Bu Nunik harus menerima kondisi siswa yang di kelas 5 itu diajar. Iya. Iya, seperti itu, Bunda. Ya. Oke, terus yang Bu Nunik inginkan di kelas 6 itu seperti apa nih sekarang? Saya sudah ada rencana ya Bu. Maksudnya berarti apakah strategi saya yang tadinya di kelas 4 itu yang dulu itu akan saya masukkan ke kelas 6, apakah nanti penerimaannya itu akan sama? Ya saya tahu setiap anak itu berbeda, cuman saya akan melakukan strategi pembelajaran yang sama. Jadi saya kelas 4 dulu pada saat kelas 4 yang tahun kemarin ini ya. Strategi baik yang sudah Bu Nunik lakukan di kelas 4 itu seperti apa yang di saat kelas 4 kemudian bisa berhasil gitu loh siswanya gitu. Iya. Yang Bu Nunik Nah, iya itu yang di kelas 4 juga tadinya itu juga kosong ya Bu. Itu saya pokoknya ketiban kosong ya. Kondisinya sama persis nih ketika kelas 3-nya seperti itu Bu Nunik harus ngajar kelas 4. Iya, otomatis kan saya seperti dejavu gitu Bu. Jadi kan di kelas 4 Bu Nunik sudah bisa ngatasi kan, punya strategi tadi itu loh. Lah itu bisa diceritakan nggak nih? Saya penasaran nih strateginya kayak apa nih pas ngajar di kelas 4 itu? Iya, di kelas 4 pas baru-barunya kita kurikulum beralih dari K13 ke kurikulum Merdeka. Jadi saya tadinya juga saya dapat yang kosong nih kan gitu kan, otomatis saya berarti akan dari awal nih saya aku strategi saya itu yang pertama itu biasa saya melakukan asesmen dulu kan ya. Ternyata karena si anak ini kelamaan kosong, jadi kan otomatis timbul ada rasa enggak lah enakan gini sama Bu. Tadinya ada penolakan seperti itu. Sama Bu Nunik mah enggak ada jam kosongnya. Ini ada masuk ini seperti itu. Padahal karena mereka udah nyaman ya, dengan pelajaran yang sering kosong gitu ya. Jadi saya melakukan pendekatannya saya alih strategi. Tadi kan udah asesmen saya sudah melakukan, asesmen awal saya sudah melakukan, asesmen diagnostik saya sudah melakukan, saya juga melakukan asesmen mengenai bakat dan minatnya, terus gimana sih merubah siklus yang tadinya kebanyakan kosong dengan yang sekarang terisi. Akhirnya saya pelan-pelan saya pendekatan, makanya ini peran saya itu peran saya itu sekarang jadi teman dulu nih kayaknya seperti itu kan. Saya melakukan pendekatan itu, alhamdulillah berhasil. Memposisikan diri sebagai teman gitu ya. Iya, tetapi ya Bu, setelah saya ikut CGP, ternyata peran sebagai teman juga ini itu ya Bu, banyak ada sisi negatifnya. Nah itu juga saya rasakan. Saya menjadi memposisikan sebagai teman. Ternyata si anak malah ketergantungan akhirnya Bu.
Oh. Iya, pengennya kan nguntit saya maksudnya. memang Karena mungkin karena sudah dianggap teman, merasa iya nyaman, kan, jadi apa-apa itu harus Bu Nunik gitu loh. Karena Bu iya Nunik kan kan. teman saya nih gitu loh. Iya, enggak Seperti sama itu Bu berarti. Nunik. Nggak mau kalau Bu Nunik nggak berangkat nggak mau mending Bu Nunik ini tinggalin tugas yang banyak nggak apa-apa, tapi itu Dengan guru yang lain lain gitu. nggak usah masuk. Kayak gitu. Dilematis juga ya Bu kalau kayak gini ya. Makanya itu saya akan menerapkannya ke kelas 6. Soalnya kan ini kan sama juga kasusnya sama, yang kelas 6 itu juga saya dapat kosongan itu. Jadi cuman kan berbeda gini Bu, di kelas 4 itu kan peralihan dari ibaratnya usia bermainnya dia kan, kelas 1 sampai kelas 3 kan dia, saya masih menganggapnya itu usia bermain Bu, maksudnya generasi emas yang ini memang kelas 1 sampai 3 itu banyak bermain gitulah. Nah, ini peralihan ini ke kelas 4 terjadi seperti itu. Nah, dari kelas 5 ke kelas 6 otomatis kan dengan kondisi yang sama ya. Tapi kan anak berbeda cuman kondisinya sama. Iya, kondisi sama. Dari Bu Nunik tadi sudah memposisikan diri jadi teman nih, guru, tapi kemudian bisa memposisikan dari teman itu kan strateginya sebenarnya cukup berhasil. Cuman ada efek negatif. Itu lebih banyak porsinya yang mana nih? Efek keberhasilannya apa negatifnya? Efek berhasilnya Bu. Efek berhasilnya. Berarti kan sebenarnya metode ini mungkin bisa Bu Nunik ulang lagi, mungkin gitu loh. Atau Bu Nunik nanti punya strategi apa yang lebih ini, atau mungkin strategi yang lama itu yang sudah Bu Nunik tadi sampaikan, yang sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya nih. Tapi mungkin Bu Nunik punya cara nih. Tetap saya sebagai teman, tapi saya punya punya cara apa nih biar anak-anak itu gak ketergantungan gitu mungkin gitu. Mungkin punya cara nih kayaknya. Iya Bu, iya. Setelah saya pelajari, memang saya tetap akan melakukan strategi itu, saya sebagai teman. Cuman saya lebih lagi saya masukin peran saya untuk lebih bisa memanage ya Bu, karena ini si anak kan mulai dewasa ya, dari maksudnya dari kelas 6 ya udah tingkatannya kelas 6 tingkatnya lebih tinggi lagi, makanya saya akan sisipkan temannya itu sisipan Bu, maksudnya jadi saya tetap ke manajer dan sisipan teman seperti itu. Oh gitu, berarti ini ada kayak gabungan ya. Iya. Manajer gitu, tapi tetap sisi temannya jenengan nggak dihilangkan gitu loh. Jadi ya bagus itu. Saya rasa ini pasti akan jadi akan jadi capaian yang mungkin akan dicapai Bu Nunik nih di kelas 6 ini. Bu Nunik udah pernah berhasil di kelas 4, tapi ada sedikit kekurangan itu. Nah di kelas 6 nih, kalau saya lihat itu kan Bu Nunik sudah menemukan formula nih tadi. Ada posisi manajer ditempatkan di kelas 6, kemudian posisi temannya itu tidak dilepaskan gitu. Saya rasa itu formula yang bagus sekali itu Bu Nunik. Setuju nggak kalau ini misalkan Bu Nunik nih lakukan nih kayak gitu yang tadi udah disampaikan nih kayaknya bagus ini. Kayaknya bagus ya Bu. Iya. Kapan nih mulai direncanakan nih? Karena kan ini tahun ajaran baru kan sudah mau dilakukan tahun 22 ini kan. Kapan nih mulai dirancangnya nih? Saya rencana awal ini Bu. Saya awal ajaran baru ya, ini nanti tanggal 22 itu saya langsung akan menerapkan konsep seperti itu. Mungkin awal-awalnya juga kayaknya mereka kaget, cuman saya pokoknya saya akan rencana itu akan saya lakukan intrayen ya Bu, itu awal tahun ajaran ini. Awal tahun ajaran baru ya. Kemudian untuk untuk melakukannya nih, ini Bu Nunik itu butuh mungkin rekan guru yang lain atau siapa nih yang bisa membantu Bu Nunik untuk menjalankan strategi ini gitu loh. Mungkin ada teman pastinya saya akan
meminta rekan untuk berkolaborasi ya Bu. Mungkin kan saya punya rekan sejawat yang dia itu benar-benar galak. Kalau anak-anak bilang itu mah galak, kalau saya mah mungkin tegas. Jadi kan tegas ya, bukan galak ya. Tapi cuman si anak ini ditakuti, benar-benar ditakuti. Mungkin awal-awal saya akan meminta atau berkolaborasi dengan rekan saya yang ini Bu. Kayaknya ya menurut saya itu saya akan kolaborasi dengan siapa itu Bu Nuni kalau boleh saya tahu nih, biar saya juga bisa ikut memantau nih selaku kepala sekolah gitu. Saya sama Bu Tia Bu, saya rencana mau kolaborasi dengan Bu Tia. Iya, bukan tahu sendiri Bu Tia bagaimana kan ya. Jadi saya kayaknya ini kalau udah kolaborasi gitu, saya yakin ini akan jadi tim yang bagus gitu untuk perkembangan dua-duanya, untuk Bu Nunik sama Bu Tia. Apa nih mulai dikomunikasikan dengan Bu Tianya? Iya, saya mulai ini kemarin pas rapat itu saya sudah mulai berkomunikasi lewat WhatsApp Bu. Ini saya japri-japrian, kan nggak enak kalau nggak japri dulu ya Bu. Ya betul. Kalau nanti Bu Ina CC nih, oh ya boleh silakan gitu. Nanti ya saya akan awal saya akan meminta atau berkolaborasi dengan Bu Tia ini, Bu Ina. Oke Bu Nunik, ini tadi Bu Nunik sudah menemukan jalan ya, ini udah bagus sekali nih. Tinggal dilaksanakan sebaik-baiknya ya. Kemudian dari pembicaraan kita nih, karena ternyata saya 3 menit lagi nih ada undangan nanti di luar sekolah. Ini kira-kira dari yang sudah kita bicarakan nih, yang didapatkan Bu Nunik setelah kita berbincang-bincang walaupun waktu yang singkat nih, ini apa nih Bu Nunik yang didapat? Mulai ada pencerahan, soalnya tadi ada pancingan dari Bu Ina ini, oh iya ya, kenapa saya nggak melanjutkan saja itu strategi yang tadi dicampur atau dikolab dengan guru yang lain, dengan Bu Tia. Insya Allah ini saya sudah mulai cerah dan kayaknya bukan hambatan lagi lah. Saya yakin pasti saya bisa lah Bu. Saya terima kasih Bu Nunik sudah terbuka dengan saya. Selalu semangat Bu Nunik. Bu Nunik. Waalaikumsalam Bu Ina, apa kabar ya Allah? Alhamdulillah baik. Maaf ini mengganggu Bu Nunik, saya pengen minta waktunya sebentar nih untuk boleh. Oke, boleh. Gini Bu Nunik. Nih saya punya permasalahan ini yang mungkin Bu Nunik nih selaku kepala sekolah ini saya rasa saya tepat nih datang ke Ibu nih untuk membicarakan ini biar nanti ada solusi Bu gitu. Iya gimana Ibu? Apa ada masalah atau ada yang jadi problem di Bu Ina ini? Ada Bu, ada, dan saya rasa ini berat sekali nih. Gini Bu, tentang kondisi di kompetensi keahlian busana, mungkin seperti yang Bapak tahu kan, dengan mutasinya Bu Eli, sekarang personil kita di busana itu kan jadi berkurang. Sekarang hanya ada 3, karena saya banyak sekali tugas gitu ya, saya merasa kewalahan sekali, apalagi jam saya itu kan banyak sekali nih. Jam ngajar saya itu kan 38 JP Bu, terus saya juga punya tugas tambahan juga selaku ketua jurusan ya, ada 12 JP, jadi total itu 1 minggu 50 JP Bu. Jadi saya kewalahan sekali nih Bu, merasa udah mulai sudah mulai semangatnya berkurang nih kayak gitu. Terlalu berat ya Ibu ya? Iya, bebannya ini loh, beban jam pelajaran itu kan banyak sekali Ibu. Terus selama ini Bu Ina bagaimana ini membagi waktunya itu bagaimana Bu Ina? Karena terlalu padat ini. Kalau membagi waktu sih sebenarnya sebenarnya saya nggak masalah gitu. Sebenarnya nggak masalah. Selama ini masih bisa teratasi. Cuman
saya kok merasa kayak kok saya lelah sekali ya. Saya lihat di teman-teman jurusan lain itu nggak secapek saya karena jumlah guru yang terpenuhi. Kalau di jurusan lain itu kan ketua jurusan ngajar hanya 12 jam pelajaran. Ini saya sampai 38 plus 12 jadi 50 itu kan apa ya, saya merasa kewalahan gitu loh Bu. Kalau membagi waktunya itu sebenarnya sudah, tapi mungkin ini yang jadi masalah karena saya juga ada kegiatan lain ya, ikut CGP juga Bu. Jadi ini kayaknya udah mulai susah ini. Terus untuk rencana ke depan itu bagaimana Bu Ina untuk mengatasi hambatan itu yang itu Ibu harus 1 minggu 50 CP itu? Apa Bu Ina ada rencana lain atau sudah apa ya namanya rencana ke depan untuk Bu Ina mengatasi permasalahan yang terlalu padat, terlalu bebannya terlalu banyak ini untuk saya 1 minggu itu 50 CP gitu. Kalau yang sudah saya lakukan ini sih sebenarnya saya sudah mengatur jadwal sebaik mungkin ya. Artinya ketika ada tugas-tugas itu penyusunan perangkat, pembagian tugas di jurusan dan sebagainya sudah saya selesaikan itu sesuai deadline. Di CGP pun sama gitu. Cuman efeknya itu karena mungkin saya terlalu memaksakan diri ya. Semua pekerjaan bisa teratasi, tapi efeknya itu di kelas saya jadi moody ya, jadi gampang gampang emosi, gampang gampang marah gitu loh, seperti itu Bu, gitu. Oh gitu ya. Terus apakah Ibu sudah sharing dengan ini kan di Tata Busana tadi ada 3 ya Bu ya? Ya, ada 3 guru, 3 dengan saya. Apakah Ibu sudah melakukan sudah mengobrol atau gimana dengan yang 3 ini? Apakah sama-sama mendapatkan 50 CP dalam 1 minggu atau yang lain itu kurang dari 50 gitu Bu? Apa hanya Ibu Ina aja yang 50 CP ini? Karena kebetulan yang membagi jumlah jam pelajaran itu kan ketua jurusan sendiri ya. Jadi sudah saya atur di awal itu jam pelajaran yang dibebankan ke rekan-rekan itu jumlahnya mereka lebih banyak. Jadi kalau saya 38 itu teman-teman sampai 44 gitu. Tapi pada saat kita rapat jurusan, saya menyampaikan itu, teman-teman itu keberatan dengan alasan, Bu saya nggak bisa nih di mapel-mapel ini, saya nggak menguasai nih di mapel-mapel ini, kayak gitu. Padahal mapel-mapel tersebut itu yang jamnya itu banyak. Gitu. Akhirnya mau tidak mau kan saya saya juga nggak mau terlalu membebani teman-teman ya. Jadi jamnya mereka itu saya tuker dengan jam saya. Akhirnya jadinya jam saya yang malah lebih banyak. Sementara saya sementara saya punya beban kerja sebagai kaprodi juga gitu, sebagai ketua jurusan juga. Nah akhirnya ya sekarang seperti ini gitu. Saya mampu, saya kuat gitu Bu. Saya berusaha terus untuk tetap sebaik mungkin gitu ya, jadi guru sebaik mungkin, tapi efeknya kan jadi saya gampang marah gitu, gak cuma di kelas, kadang di rumah juga seperti itu gitu, karena beban yang terlalu banyak itu gitu. Terus yang menjadi keraguan Ibu itu untuk menjalankan rencana Ibu itu apa? Apakah Ibu sudah pernah membicarakannya atau siapa nih yang bisa maksudnya untuk ini loh di Tata Busana ini seperti ini, apakah Ibu sudah menyampaikan kembali kepada ketua TU-nya, maksudnya biar saya ini loh seperti itu, apakah Ibu sudah mencobanya? Sudah Ibu, jadi kalau konsultasi dengan KTU ya itu sudah saya sampaikan tentang kondisi yang di jurusan, dan kita juga satu sekolah juga sama-sama tahu gitu, KTU juga paham. Cuman ya kembali lagi itu karena di sekolah negeri itu kan
merekrut guru itu kan harus dari formasi yang memang disediakan gitu ya, perekrutan ASN gitu. Jadi ya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi yang bisa saya lakukan itu saya memberdayakan sumber daya yang ada di Busana gitu. Jadi kita bertiga itu kita berbagi peran. Cuman karena sekarang itu kan eranya digital ya. Sementara jam yang menuntut untuk digital itu banyak gitu. Nah, kondisi teman-teman saya nih yang dua itu secara kemampuan digital itu kurang kurang mumpuni. Karena memang faktor usia gitu. Jadi udah senior gitu loh, seperti itu. Gitu. Jadi ya seperti itu kondisinya gitu. Saya sendiri juga bingung nih solusinya harus gimana ya. Apa Ibu punya rencana tindak lanjut, itulah rencana tindak lanjut ke depannya, terus bagaimana Ibu untuk ini saya harus komit nih memang seperti ini nih, bahwa di Tata Busana saya lebih banyak CP-nya nih. Apa ada rencana tindak lanjut untuk kedepannya Ibu, apa yang akan dilakukan Ibu, dan itu akan dimulai kapan biar bisa mengatasi permasalahan itu yang tadi yang Ibu terlalu panjang CP-nya. Mungkin gini sih Bu, nggak tahu ini ya solusinya tepat atau enggak dan boleh atau enggak ya Bu menurut Ibu selaku kepala sekolah gitu. Yang jadi permasalahan sekarang itu kan mapel yang memang menuntut digitalisasi ya. Iya. Kalau misalkan nih saya meminta bantuan ke guru TIK gitu ya, informatika gitu untuk mengajar di Busana, tapi khusus untuk desain digital kayak gitu, kayaknya bisa sih. Cuman saya nggak tahu itu bisa atau enggak ya, boleh nggak gitu loh. Boleh saja Ibu itu. Oh boleh ya? Boleh saja. Oh kalau boleh ya itu sih berarti saya yakin bisa ini sih, bisa apa ya namanya itu kan secara tidak langsung berarti mengurangi beban saya nih, karena kebetulan di mapel saya tuh lebih banyak ke mapel yang porsi digital gitu loh. Jadi bisa nih seperti ini. Bisa boleh. Terus rencana Ibu kapan itu mulai akan berkolab dengan guru TIK ini? Kalau komunikasi ini harus secepatnya ya, karena sebelum menyusun pembagian jam ngajar di Busana nih, biar nanti bisa segera dimasukkan ke guru yang mengampu mapel pelajaran desain mungkin ini Bu. Secepatnya ini berarti sebelum tahun ajaran baru. Iya betul. Berarti saya tunggu gebrakan Ibu nanti ya, itu untuk rencana ke depan akan collab dengan guru TIK. Saya akan memantau perkembangannya nanti itu apakah insya Allah iya akan berjalan dengan lancar atau ada hambatan lain. Nanti saya tunggu komitmen Ibu ya untuk melakukan rencana tindak lanjut yang tadi, berkolab dengan guru TIK. Seperti itu. Siap. Ini kayaknya hari ini Bu sudah tadinya saya nggak kepikiran nih sama sekali nih, tapi setelah saya memberanikan diri nih untuk berbicara kayak gitu dengan Ibu, mengutarakan apa yang saya rasakan, ketemu juga nih solusinya ternyata Bu. Iya, solusinya udah ketemu ya Bu Ina ya? Iya, udah nih. Saya percaya Bu Ina itu pasti bisa mengatasinya. Apalagi jam terbang Bu Ina itu udah sangat tinggi, sangat bagus. Saya tunggu rencana dan komitmen Bu Ina yang tadi akan collab dengan guru TIK. Nanti saya akan lihat 1 minggu ke depan ya Bu Ina. Siap Ibu. Apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan untuk di kelas Tata Busana Ibu Ina? Iya, siap. Gitu. Mohon maaf nih Ibu nih, saya sudah jamnya masuk ke kelas ini. Iya, monggo Bu. Iya. Sebelumnya terima kasih sekali atas waktunya nih Ibu. Sama-sama Bu Ina. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pamit dulu nggih. Nggih, monggo Bu Ina.